pagi, silakan dulu. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Baik, Pak. Kalian sudah pada sarapan pas datang sekolah tadi? Sudah. Baik. Bapak minta sekian dari sini untuk membawa kita dalam doa pembukaan. Silakan sini. Marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa dalam beberapa nama kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam beberapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sini. Baik. Bapak akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Katarina Noventa Triklenka, hadir, Pak. Yunita Jelita. Hadir, Pak. Iya, baik. Semua hadir. Jadi, terima kasih. Jadi pada hari ini kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi materi yang akan kita bahas pada pembelajaran ini masih sama. Temanya yakni tentang keselamatan makhluk hidup. Subtemanya itu hewan sahabat. Pada pembelajaran 4 kelas 6 semester 1. Nah, apa tujuan kita mempelajari materi ini? Baik. Yang pertama, pada pembelajaran ini kita laki-laki akan menentukan kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, di sini kita akan menganalisis beberapa jenis paragraf yang memuat tentang ide pokok. Terus yang berikut, sebentar kita akan melakukan presentasi yang berkaitan dengan paragraf-paragraf yang terdapat dalam teks bacaan. Tentunya sebentar Bapak akan membagikan kepada kalian beberapa paragraf atau penggalan paragraf yang nanti kalian akan diskusikan secara bersama-sama di dalam kelompok. Lalu kalian akan tentukan kira-kira paragraf ini jenis paragraf apa dan lain sebagainya. Baik. Untuk itu langsung saja Bapak mengajak kalian menyaksikan secara bersama-sama sedikit materi ya, tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mengajak kalian untuk menyaksikan di layar. Baik. Di sini kemarin kita pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas, karena di sini ada dua muatan pelajaran yakni PPKN dengan bahasa Indonesia. Ya. Jadi hanya sebagai pengulangan saja, tentu kalian pasti masih mengingat kira-kira bunyi sila-sila dalam Pancasila itu seperti apa saja. Iya, baik. Jadi di sini ada lambangnya yakni kepala banteng. Dia melambangkan apa? Kepala banteng dalam sila Pancasila itu melambangkan sila keberapa? Keempat. Oke, bunyi sila keempat itu apa? Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan perusahaan keadilan. Iya, baik. Jadi ini merupakan sedikit contoh yang berkaitan dengan pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah maupun dalam lingkungan masyarakat secara umum. Iya, baik, seperti ini contohnya. Ya, di sini ada satu keluarga sedang melakukan musyawarah atau berdiskusi tentang kegiatan yang akan mereka lakukan dalam kehidupan berkeluarga. Ya. Lalu contoh berikutnya di sini, ya, ini merupakan contoh pengamalan atau ya pengamalan sila keempat Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Saya yakin kalian sudah paham dengan contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Lalu yang akan kita fokuskan sekarang yakni tentang menentukan ide pokok dalam paragraf. Nah, di sini Bapak sedikit mau menerangkan kepada kalian. Jadi ada beberapa jenis paragraf yang terdapat dalam sebuah teks bacaan
Nah, kalimat utama dapat terletak di awal atau akhir paragraf. Berdasarkan letak kalimat utama itulah paragraf dibedakan menjadi 4 jenis. Ya. Jadi ketika kalian membaca sebuah teks bacaan, lalu di dalamnya termuat beberapa kalimat utama, nah di situ kita akan memastikan bahwa paragraf tersebut adalah paragraf, entah itu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran atau paragraf generatif. Nah, berikut penjelasan tentang beberapa jenis paragraf yang terdapat dalam teks bacaan. Ya. Yang pertama, paragraf deduktif. Jadi di sini dijelaskan bahwa paragraf deduktif ini memiliki kalimat utama di awal paragraf. Lalu paragraf induktif. Paragraf induktif secara umum bahwa paragraf tersebut memiliki kalimat utama yang terdapat di akhir paragraf. Nah, paragraf campuran. Paragraf campuran di sini kalimat utamanya itu terletak di awal dan di akhir paragraf. Lalu yang berikut paragraf ineratif. Paragraf ineratif ini beda lagi. Dia memiliki kalimat utama atau ide pokok yang terdapat di tengah-tengah paragraf tersebut. Sudah bisa diterima? Sudah. Baik. Kurang lebih seperti itu. Sedikit penjelasan yang berkaitan dengan jenis-jenis paragraf. Selanjutnya Bapak minta kalian untuk kembali ke kelompok. Ya, baik. Jadi di sini per kelompoknya itu sudah disediakan jenis atau sudah disediakan beberapa penggalan paragraf. Lalu kalian akan tentukan secara bersama-sama dengan teman kelompok. Silakan. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 3. Bapak kasih waktu kalian 10 menit untuk coba bersama-sama dengan teman berdiskusi ya berkaitan dengan penentuan dari paragraf tadi. Oke, baik. Stop sudah. Mungkin kita mulai dari kelompok 1. Tingkah kucing kadang membuat banyak orang tertawa. Terkadang kucing menari-nari ketika mengajak seseorang untuk bermain. Ya. Kucing memang dikategorikan hewan yang lucu, akan semakin lucu jika hewan tersebut tidur dengan lelap di sofa. Sudah. Oke. Terus letak kalimat utamanya Di tengah. iya, coba baca. Kucing memang dikategorikan hewan yang lucu. Iya, jenis paragrafnya, paragraf apa? Paragraf generatif. Oke, paragraf generatif. Iya, baik, benar sekali. Kita berikan applause dulu untuk kita lanjut ke kelompok 2. Banyak orang yang memburu harimau Sumatera. Mereka mengincar kulit harimau untuk dijual kepada perajin kulit. Apabila kini habitat hewan tersebut semakin lama semakin menyempit karena menebang hutan dan pertambangan. Akibatnya kini harimau Sumatera semakin langka. Iya, baik. Coba kalimat utamanya. Oh iya, di akhir paragraf. Berarti itu merupakan paragraf induktif karena berada pada akhir paragraf. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3. Kita dapat memperoleh ilmu saat membaca buku. Dengan membaca buku, kita dapat menguasai ilmu pengetahuan. Kita bisa tahu banyak informasi di bidang apapun dari buku. Jadi, memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Sudah? Iya, baik. Itu untuk yang pertama, paragraf yang pertama. Iya. Coba sebutkan dia punya kalimat utamanya. Jadi, memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Iya. Jadi jenis paragraf tersebut merupakan paragraf apa? Induktif. Oke, paragraf induktif. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk teman dari kelompok 3. Nah, selanjutnya coba kalian kerjakan LK yang akan Bapak bagikan. Ini untuk
kelompok 1, ini untuk kelompok 2, ya, lalu ini untuk kelompok 3. Silakan diselesaikan. Soalnya itu hanya 5 nomor, silakan baca baik-baik petunjuknya, ya. Lalu kalian selesaikan dalam waktu kurang lebih 7 menit. Oke, ya, silakan dikumpulkan dan ke kelompok masing-masing silakan mengumpulkan LK-nya. Iya, baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik. Coba dengarkan di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup tentunya sebentar, sama seperti pertemuan sebelumnya kita akan melakukan tes secara individu, ya, dari kalian. Tetapi sebelum itu, coba kita simpulkan secara bersama-sama berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari. Baik, jadi untuk hari ini dari materi yang kita pelajari tadi, yang pertama tadi itu tentang bagaimana kita mengamalkan penerapan nilai sila-sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kalian sudah lakukan tadi itu merupakan pengamalan nilai sila keempat Pancasila. Iya. Berdiskusi di dalam kelompok, berembuk, menyelesaikan tugas yang Bapak berikan kepada kalian, bermusyawarah, lalu mendapatkan jawaban. Iya. Sehingga kalian bisa menentukan jawaban, dan alhasil jawaban yang kalian sampaikan tadi saat presentasi itu semuanya benar. Kita berikan tepuk tangan untuk kita. Terus, yang berikut, kalian sudah menentukan juga beberapa jenis paragraf berdasarkan hasil kerja kalian, dan hasilnya tadi itu seperti yang saya sudah sampaikan itu benar. Ya, untuk itu agar lebih dalam lagi kalian punya pemahaman terhadap pembelajaran ini, maka sekarang kita akan melakukan tes. Kalian kerjakan secara individu seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke? Sepakat? Tidak perlu bekerja sama. Sehingga di situ Bapak akan bisa melihat seberapa dalam kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran ini. Baik, silakan dicatat soalnya, sudah ada di layar. Jangan lupa sebelum mengerjakan baca baik petunjuk pengerjaannya. Lalu silakan dikerjakan. Waktu kalian tidak banyak karena soalnya hanya 5 nomor. Jadi Bapak kasih waktu kalian 7 menit. Sudah? Sudah. Sudah semua? Ya. Oke, baik. Jadi satu orang kumpulkan kelas apa ini? Ketua kelas. Silakan. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Ya. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Dan yang terakhir, Bapak pesan bahwa jangan lupa belajar materi yang sudah kita pelajari. Ingat, lalu jangan lupa juga kita mencoba untuk menerapkan sila keempat Pancasila, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah maupun dalam lingkungan masyarakat. Ingat itu? Sepakat? Sepakat. Baik, terima kasih. Silakan buat.